Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa channel YouTube Ponpes Mahir Pekalongan Official yang semoga selalu dirahmati dan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jumpa lagi dengan saya Kang Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren Mahir Pekalongan dalam sesi acara seperti biasa, lingkan saling mengingatkan. Kali ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dengan satu makalah yang termaktub di dalam kitab Al-Munabbihat Alal Isti'dadi Liyaumil Ma'ad. Kitab ini karangan dari salah satu ulama besar ya, yang bernama Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu. Semoga makalah ini juga bisa mengingatkan kita semua untuk kemanfaatan dan kemaslahatan hidup kita. Amin. Begini bunyi makalahnya ya. Silakan simak dan dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba liman kana aqluhu amiro wa hawahu asiro wa wailul liman kana hawahu amiro wa aqluhu asiro. Kira-kira begini artinya ya. Tuba, beruntung sekali, liman kana aqluhu amiro, bagi siapa saja orang yang memposisikan akalnya sebagai pemimpin, wahawahu asiro, dan menempatkan hawa nafsunya sebagai budak, wawailul, dan celaka sekali, liman kana hawahu amiro, bagi siapa saja orang yang memposisikan hawa nafsunya sebagai pemimpin, wa aqluhu asiro, dan menempatkan akalnya sebagai budak. Bagaimana penjelasannya? Oke, simak dan dengarkan baik-baik penjelasan selanjutnya. Jadi kira-kira beginilah ya maksudnya. Ya, kurang lebihnya wallahu a'lamu bishawab lah ya. Tuba liman kana aqluhu amiro. Beruntung sekali bagi siapa saja orang yang memposisikan akalnya sebagai pemimpin. Kalau kita memposisikan seseorang sebagai pemimpin kita, maka logikanya apapun yang menjadi keputusan dia, kita turuti. Ya, kan dia pemimpin kita. Apapun yang menjadi aturannya, kita taati. Apapun yang menjadi kebijakannya, kita oke-oke saja, kan gitu ya. Artinya kita mengikuti, menuruti, dan mentaati dia kan, karena kita memposisikan dia sebagai pemimpin kita. Artinya ketika ada permasalahan, ketika ada suatu kondisi yang dimana kita harus melangkah, harus berbuat, harus bertindak, ya maka keputusan dialah yang kita ikuti, keputusan dialah yang kita taati. Itu yang dimaksud pemimpin kan. Jadi kalau kita memposisikan akal kita sebagai pemimpin, artinya keputusan akal itulah yang kita ikuti, itulah yang kita lakukan. Wahawahu asiro, dan menempatkan hawa nafsunya sebagai budak. Kalau misalkan ya, saya memiliki budak,
berarti saya yang mengendalikan dia kan. Bukan budak yang mengendalikan saya, tapi saya yang mengendalikan dia karena dia budak saya gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita menempatkan akal kita sebagai pemimpin berarti sebelum kita melakukan tindakan apapun, melakukan perbuatan apapun, maka didasarkan pada keputusan akal. Karena kita menganggap akal kita sebagai pemimpinnya, keputusan akal lah yang kita pakai. Ya, sedangkan hawa nafsu ngomong apapun, mau dia itu budak. Masa kita majikannya, dia budaknya, dia ngatur-ngatur kita? Kan nggak mungkin itu. Kalau kita memposisikan akal sebagai pemimpin, maka apa yang menjadi perintah akal, apa yang menjadi keputusan akal, itulah yang kita pakai, yang kita lakukan. Hawa nafsu ngomong apapun, gembar-gembor, ya perintah apapun nggak akan kita dengarkan karena dia budak gitu loh. Justru kita yang mengendalikan. Hei hawa nafsu kok gembor-gembor. Hei hawa nafsu kamu kok teriak-teriak. Ngapain? Malah kita marahi dia karena dia budak kita gitu loh. Nah, beruntung sekali orang yang seperti itu. Ya. Yang ketika mau berbuat sesuatu, mau melakukan tindakan apapun, sebelum melakukannya, dia mengkonfirmasi dulu ke otak, lalu keputusan otak, dia mengkonfirmasi dulu ke akal, lalu keputusan akal lah yang dipakai dan ditaati. Sedangkan perintah hawa nafsu, ya karena dia diposisikan sebagai budak, dia mau ngomong apapun nggak akan kita dengar dan nggak akan kita ikuti. Ya. Mengapa demikian? Karena begini, yang namanya akal ya itu cenderung mengikuti ajaran syariat agama ya. Ajaran syariat yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan hawa nafsu itu cenderung mengikuti ajaran syariat dari setan gitu loh. Jadi saya ulangi sekali lagi, kenapa orang yang seperti ini kok beruntung sekali? Karena begini, yang namanya akal itu cenderung mentaati dan mengikuti ajaran syariat yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan hawa nafsu itu cenderung mengikuti ajaran syariat yang bersumber dari setan. Jadi logis jika orang memposisikan akalnya sebagai pemimpin dalam menjalani hidup dan memposisikan hawa nafsunya sebagai budak dalam menjalani hidup, dia akan beruntung gitu. Dan sebaliknya, wawailul, dan celaka sekali liman kana hawahu amiro wa akluhu asiro. Celaka orang yang memposisikan hawa nafsunya sebagai pemimpin dan menempatkan akalnya sebagai budak. Artinya orang ini ya di dalam berbuat, melakukan tindakan ya, itu didasarkan kepada perintah hawa nafsu, di mana hawa nafsu ini cenderung mengikuti syariat atau ajaran yang bersumber dari setan. Ya. Justru dia menempatkan akalnya sebagai budak, artinya akal ngomong apapun, akal memberi nasihat apapun, akal memberikan saran apapun, pertimbangan apapun, dia nggak akan mendengarkan karena dia menganggap akalnya itu budak. Yang namanya budak, perintah sama majikan yang nggak akan didengar. Jadi akalnya gembor-gembor, memberikan saran, rekomendasi, nasihat apapun itu nggak akan didengar karena memposisikan akal sebagai
budak, sedangkan dia majikan. Budak ngasih masukan ke majikan, budak ngasih saran ke majikan. Apalagi perintah ke majikan, nggak akan mungkin dilakukan gitu. Ya, padahal akal lah yang cenderung mengikuti ajaran syariat yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Gitu. Nah, ya contoh sederhana beginilah. Ada orang dihina orang lain. Misalkan saya ini ya. Dihina dan dimaki-maki oleh orang lain. Kalau saya menempatkan, memposisikan akal saya sebagai pemimpin, maka saya harus mengkonfirmasi dulu akalnya. Sesuai enggak ini? Apa yang akan saya lakukan ini ya, menghadapi orang yang memaki-maki saya, orang yang menghina saya, bagaimana cara menghadapinya? Ya. Kalau saya menggunakan akal sebagai pemimpin, tentu saya akan melakukan perbuatan ya berdasarkan keputusan akal, bukan keputusan hawa nafsu. Kalau akal yang mengambil keputusan, maka akal akan mengkonfirmasi dengan ajaran syariat yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Contohnya begini, akalnya ngomong, "Hei Yusuf, bersabarlah, karena perintah Allah dan Rasulnya itu kalau menghadapi hinaan, menghadapi makian, itu kita ini disuruh bersabar ya. Jangan membalas dengan kebencian, jangan membalas dengan makian. Ya, justru doakanlah orang yang memaki kita dan menghina kita itu. Doakan semoga mendapat hidayah dari Allah dan bertaubat gitu kan. Itu kan perintah akal. Keputusan akal seperti itu. Jadi akal akan mengkonfirmasi dengan ajaran syariat yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Lalu saya melangkah berdasarkan akal itu. Gitu. Oke, orang itu menghina saya, orang itu memaki saya. Karena akal perintahnya seperti itu, lalu saya bersabar. Saya manut dengan akal, taat dengan akal, karena akal saya jadikan sebagai pemimpin. Sehingga saya bersabar, saya doakan orang itu, semoga mendapat hidayah dari Allah dan bertobat. Gitu kan. Hawa nafsunya gembor-gembor, goblok kamu Yusuf, bodoh kamu, dihina-hina seperti itu, dimaki-maki seperti itu, kamu kok mau sabar? Di mana harga dirimu? Wah, itu hawa nafsu gembor-gembor nih. Balas itu kamu harus hancurkan dia. Kamu harus balas dia dengan makian. Ya, kamu harus balas dendam dan lain sebagainya. Ini nafsu gembor-gembor seperti itu. Tapi karena saya memposisikan akal sebagai pemimpin, saya nggak gubris itu hawa nafsu saya posisikan sebagai budak, akal sebagai pemimpin, hawa nafsu sebagai budak saya majikan, dia gembor-gembor seperti apapun saya nggak akan mendengarkan. Gitu. Nah, tapi coba sebaliknya, kalau saya seperti itu tadi kan saya pasti menjadi orang yang beruntung kan, ya Allah pasti akan ridho dengan saya kan. Tapi sebaliknya, coba Anda bayangkan, Anda dimaki-maki oleh orang, dihina oleh orang, lalu hawa nafsu Anda menjadikan hawa nafsu Anda sebagai pemimpin. Padahal hawa nafsu itu cenderung taat mengikuti ajaran syariat yang bersumber dari setan. Hawa nafsu itu lalu mengatakan, "Hei Yusuf, kamu balas orang yang memaki-maki Anda. Kamu balas orang yang menghina Anda. Kurang ajar dia. Harga dirimu mana? Kamu punya harga diri. Jangan mau dimaki-maki. Jangan mau dihina. Karena saya memposisikan akal sebagai memposisikan hawa nafsu sebagai pemimpin saya, lalu saya ikuti. Dia memaki saya balas maki. Dia menghina saya balas menghina dia. Ya, akhirnya terjadi permusuhan. Akalnya gembor-gembor nih. Hei Yusuf, sabarlah. Perintah Allah, perintah Rasul. Jangan membalas orang yang membenci kamu, menghina kamu, memaki kamu. Bersabarlah, doakan dia supaya bertobat. Saya nggak akan gubris karena saya menganggap akal saya ini sebagai budak gitu loh. Nah kalau saya seperti ini, saya pasti celaka. Ya. Jadi itu satu contoh. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri kita.
Ya, dalam kehidupan kita, ya, setiap kali mau melakukan tindakan atau perbuatan, jadikan akal Anda sebagai pemimpin. Ya, jangan menjadikan dan memposisikan hawa nafsu Anda sebagai pemimpin. Jadikan akal Anda sebagai pemimpin, posisikan hawa nafsu Anda sebagai budak Anda. Insya Allah Anda dalam menjalani kehidupan akan selalu beruntung. Dalam hal apapun akan selalu beruntung. Dalam pekerjaan insya Allah akan beruntung. Menjalankan bisnis akan selalu beruntung. Ya, dalam pergaulan juga akan selalu beruntung. Hidup bermasyarakat, hidup berpolitik, dan lain sebagainya akan selalu beruntung dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya hidup kita akan maslahah dan barokah. Amin Allahumma amin. Demikian nasihat kali ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.